Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia di kelas 11 DJKT 1. Di sini saya akan membahas tentang DNS Server Master Slave Server. Oke. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep Master Slave Server, konfigurasi master DNS, sampai konfigurasi permanen resolver pada klien. Oke. Yang pertama, kita akan konsep master slave server. Nah, jadi master slave server itu bagaimana? Jadi misalnya kan kita menggunakan server 1 Debian ini sebagai master yang nantinya akan diarahkan dari DNS-nya ke server 1 Debian sebagai master. Nah, kita juga akan membuat yang namanya slave. Nah, slave ini merupakan penggantinya master. Jadi, misalkan server kita itu mati, nah nanti akan langsung diarahkan ke slave atau ke cadangan kita yang disebut dengan slave. Nah, nanti ini akan dibuat untuk menjadi penggantinya si master. Nanti kita akan menggunakan server 1 sebagai master dan server 2 sebagai slave. Oke, kita langsung saja ke konfigurasi master DNS server. Oke. Nah, di sini pastikan kalian sudah masuk ke /etc/bin ya. Lalu kita akan nano named.conf.local. Nah, maka di sini kalian bisa ketikkan untuk zone. Untuk namanya saya menggunakan aura.com, lalu untuk type-nya ini type-nya master. Jadi untuk server 1 saya akan menjadikannya sebagai master ya. Oke, lalu di sini juga ada untuk filenya saya simpan di /etc/bin/db.aura. Lalu untuk yang zone 1010 in addr.arpa, ini typingnya juga master, lalu filenya di /etc/bin/db.10. Oh ya, ini untuk penulisan dipastikan pada akhirnya menggunakan tanda titik koma. Ini juga ada titik koma. Jangan lupakan tanda titik koma. Ini cukup disesuaikan saja. Kita bisa Ctrl X. Oke. Lalu sekarang kita coba cek ya. Named checksum. Oh, named checkconf. Oke. Nah, di sini tidak ada error, berarti ini sudah berhasil. Lalu ini kita coba nano db.aura. Nah, di sini kalian bisa menuliskan untuk in, lalu SOA, ini kalian bisa diisi aura.com, titik. Nah, belakangnya itu walaupun sudah .com dikasih titik lagi. Lalu ini bisa tuliskan saja row.aura.com. Oh ya, untuk serial biasanya defaultnya itu serialnya 5. Nah, jika kalian menggunakan konfigurasi, jangan lupa untuk selalu mengganti nomor serialnya. Ini serialnya saya ubah menjadi 6. Lalu di sini kalian juga bisa menambahkan untuk AIN, NS1, dan juga NS2. Oke, ini cukup disesuaikan saja ya. Ini saya Ctrl X. Lalu kita coba juga pada nano db.10. Untuk nano db10 ini disesuaikan juga bagian SOA aura.com root aura.com titik, lalu ini serialnya menggunakan serial 6. Lalu di sini in NS masih sama. Nah, di sini tuh ada tambahan untuk nomornya ini menggunakan nomor 3. Nah, ini menggunakan nomor 3 kenapa? Karena untuk IP ini yang versi 2-nya kita menggunakan itu 10.10.10.3. Jadi kita menggunakan nomor IP yang terakhir seperti itu. Oke, lalu di sini juga ditambahkan untuk nomor 4-nya in ptr www.aura.com titik. Oke, kita bisa Ctrl X. Lalu kita coba named checksum aura.com db.aura. Oke, ini serial 6 oke. Lalu kita coba named checksum pada 10.10.10 titik
10.in strip addr.arpa, lalu ini db.10. Oke, di sini juga serial 6 sudah oke. Maka ini kita sudah berhasil. Lalu kita tinggal systemctl restart bin 9. Oke, tidak ada error. Ya, kemudian kita ini sudah men-setting untuk yang master server. Sekarang kita akan slave DNS server. Oke. Untuk slave kita akan menggunakan server 2. Oke, di sini server 2. Nih, di sini maka kalian harus mendownload untuk pin 9 terlebih dahulu. Oke, ini kalian bisa apt install pin 9. Oke, kita tinggal tunggu penginstalannya. Oke, ini saya sudah berhasil. Lalu kita coba cd/etc/pin. Oke, ini saya sudah masuk ke directory etc/pin. Lalu kita coba ls. Di sini terdapat named.conf lokal dan juga option, ada banyak. Nah, di sini adalah konfigurasi yang sudah disediakan secara default. Kita akan buka salah satu yang nano named.conf.local. Di sini kalian bisa mengisikan sama seperti tadi, namun untuk type-nya dipastikan menggunakan type slave, karena untuk server 2 kita akan menggunakannya untuk slave atau sebagai pengganti yang master tadi. Ini kalian tinggal sesuaikan saja ya. Ini kita tinggal Ctrl X. Oke. Lalu kita coba named chat-conf. Oke, lalu ini tidak ada error. Lalu kita coba chat/etc/pin/named chat-conf.local. Nah, di sini kan sudah ada keterangan bahwa auka.com ini type-nya itu slave. Untuk masternya 10.10.10.2. Artinya bahwa server 2 Ubuntu ini sudah mengakui bahwa masternya itu si server 1 yang tadinya IP-nya 10.10.10.2. Dan untuk server 2-nya ini berfungsi sebagai slave seperti itu. Lalu ini kita bisa ls/var/cache/pin. Nah, di sini terdapat db.10 dan db.aura. Misalnya kalian belum muncul, kalian bisa systemctl restart bin 9. Nah, kalian bisa seperti itu, lalu dicoba ls lagi, nanti dipastikan sudah keluar untuk db.10 dan db.aura. Sekarang kita akan melakukan pengujian master DNS dan slave DNS server. Kita sudah melakukan konfigurasi, sekarang kita akan mengujinya. Nah, untuk mengujinya kita bisa pergi ke Ubuntu Client. Kita buka dulu. Oke. Sini kalian bisa pergi ke nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini kita akan menambahkan 6 server 10.10.2 dan 10.10.3. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah untuk menambahkan 6 server 8.8.8 dan juga terkadang ada menambahkan yang 8.8.4.4. Nah, sebenarnya artinya itu apa? Untuk 8.8.8 ini yang merupakan master secara default. Sedangkan yang 4.4 itu adalah slave-nya. Namun kita menggunakan master dan slave kita buat sendiri, yaitu untuk 6 servernya 10.2 dan 10.3. Kita bisa Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. Lalu kita di sini coba di aura.com s. Nah,
Maka di sini sudah tersedia ya untuk NS1 dan juga NS2. Di sini terdapat IP 10.10.2 dan 10.10.3. Nah, di sini untuk servernya kita 10.10.2. Nah, karena kita menggunakan untuk masternya itu 10.10.2 atau server 1 kita. Nah, sekarang kita kan tadi menggunakan slave jika misal ya server kita master ini mati, maka akan otomatis lari ke slave. Nah, kita coba nih untuk yang server 1 kita matiin terlebih dahulu. Oke, kita coba ya server 1 kita matikan dulu. Lalu kita coba tik lagi. Oke, nah maka di sini untuk server sudah 10.10.3. Jadi kita akan otomatis ke slave atau ke server 2. Oke, untuk server 2 tadi kan untuk server 2 itu IP-nya 10.10.10.3. Nah, sekarang kita mau coba yang server 1 kita nyalain lagi. Oke. Kita coba login, lalu masukkan passwordnya. Oke, lalu kita coba cek yang pada klien. Kita coba dik lagi apakah akan kembali. Oke, maka ini sudah kembali untuk servernya master sudah 10.10.2. Maka kita sudah berhasil. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang konfigurasi permanen resolver pada klien. Jadi kita akan mengkonfigurasi resolvernya itu permanen biar nggak berubah-ubah. Oke, kita bisa nano/etc/resolve.conf. Oke, nah di sini kan kita menggunakan nama servernya 10.2, 10.3. Oke, jika misalnya kita Ubuntu kliennya ini kita matikan, biasanya nanti kita akan kembali ke settingan awal pada 172. Oke, kita bisa Ctrl X terlebih dahulu. Kita pergi ke ini ya, ke internet. Lalu kita coba connection ini. Kita coba disable, lalu kita coba enable lagi. Oke. Kita coba masuk pada resolve.conf. Nah, maka di sini kita nam server kita kembali ke default pada 8.8 dan nam server 1.1. Jadi ini kita sudah kembali ke default atau pada settingan awal. Nah, kita akan mengkonfigurasinya agar bisa permanen. Oke, caranya bagaimana? Kalian bisa pergi ke router Debian terlebih dahulu. Oke, kita pergi ke router Debian. Lalu kita bisa nano/etc/dhcp/dhcbd.conf. Nah, oke, di sini kita bisa scroll. Nah, di option don't my name server ini bisa diubah. Yang tadinya aura.com ini bisa diisikan saja on name server. Ini kita isikan 10.10.10.2, lalu ini koma 10.10.10.3. Jangan lupa untuk belakangnya itu dikasih titik koma. Kita Ctrl X, Ctrl Y, lalu kita enter. Oke, kita coba system ctl star isc dhcp server. Maka di sini sudah tidak ada error ya. Lalu di sini kita coba dik aura.com. Nah, maka di sini kita untuk ensure section akan langsung diarahkan ke 10.10.4. Nah, untuk 10.10.4 ini IP
untuk web server kita. Jadi kita akan langsung diarahkan ke 10.10.4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.